Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bermuwajahah dalam rangka ta'lim, thalabul ilmi, ya. Karena menuntut ilmu itu bagi kita sebagai seorang muslim adalah kewajiban. Betul nggak? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ya. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seorang muslim, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Itu harus kita lakukan. Bahkan sampai diingatkan, utlubil ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Artinya apa? Saking pentingnya kita menuntut ilmu, ya. Sampai kalaupun ada di Cina, ya, kita datangi itu supaya kita mendapatkan ilmu. Nah, maka kesempatan ini kita manfaatkan baik-baik untuk menuntut ilmu. Mau nih belajar kita sama-sama saat ini? Mau, insya Allah, ya. Baik, dalam kesempatan ini, nih, Ustaz punya cerita cukup bagus, bisa jadi pelajaran dalam hidup kita. Ada sepasang nenek-nenek dan kakek-kakek tua. Di mana-mana nenek-nenek sama kakek-kakek tua, ya. Nenek-nenek sama kakek-kakek nih jalan-jalan berdua, ya. Dia ke toko Cendramata, ceritanya mau membeli hadiah buat cucunya yang ulang tahun. Wah, seneng banget ini nenek, dia punya cucu satu-satunya mau ulang tahun, ya. Akhirnya dia belikan nih, cari, ya, mau membelikan untuk cucunya. Kebetulan perempuannya nih, cucunya ini perempuan. Cari dia toko Cendramata, ya. Akhirnya sampailah mereka di satu toko, ya. Kata si kakek, "Nek, bentar, ada yang bagus tuh. Mana itu tuh, cangkir. Cantik banget," kata. "Oh iya, bener, bisa banget kakek lihat. Ya, kita samperin, kita lihat tuh." Nah, akhirnya apa? Deketin tuh si cangkir itu, bagus cangkir itu. Pas mau diambil cangkir itu, stop dulu. Si cangkir ini ngomong, "Tahan dulu. Wah, apa yang kamu lihat dari aku?" Kata si nenek, "Kamu kelihatan cantik. Cantik sekali. Saya akan berikan kamu kepada cucu saya yang ulang tahun." Wah, sebentar dulu. Dulu aku ini adalah seonggok tanah, ya. Seonggok tanah, tidak berharga, ya. Tapi ada orang yang dengan tangan kotor dia ambil saya sekepal, kemudian dia banting-banting saya, ya. Saya teriak-teriak, saya bilang sakit, tapi dia tidak berhenti. Dia terus saja, ya, membanting-banting saya, sampai akhirnya saya disimpan di satu meja yang berputar, ya. Saya teriak, ya, ketika dia mulai putar itu meja. Saya bilang pusing, tapi dia tetap aja tidak berhenti, ya. Saya dikasih air, ya, sampai seakan-akan saya tenggelam di samudra, nggak bisa bernapas, kata cangkir ini. Akhirnya setelah itu kemudian saya dikorek-korek gitu, ya, di dalamnya, ya, supaya membentuk ada lubang di tengahnya itu. Nah, setelah selesai, ya, saya dibentuk jadi cangkir. Akhirnya saya dimasukkan, dibakar. Wah, saya teriak, panas. Tapi orang itu nggak berhenti. Terus aja saya dibakar. Sampai saya keras, ya. Sampai keras badan ini, ya, setelah dibakar. Setelah itu kemudian ada seorang wanita, ya, dia semprotkan itu cat ke seluruh badan saya.
disemprotkan, ya, sampai saya termegap-megap, susah bernapas karena pori-pori saya tertutup oleh cat. Saya bilang, berhenti, berhenti, saya nggak kuat. Tapi wanita ini terus aja, ya, mengecat saya, semprot saya. Setelah itu saya dimasukkan lagi, ya, ke oven. Panasnya jauh lebih panas daripada yang pertama. Saya sudah teriak-teriak, saya bilang, berhenti, berhenti, saya sudah nggak kuat, saya sudah kepanasan. Tapi orang itu terus tetap membakar saya. Wah, sampai ketika saya keluar, ya, saya baru merasakan adem, nyaman, tenang. Ya. Setelah itu ada seorang wanita yang membawa saya, ya, kemudian menyimpan saya di depan kaca. Ternyata saya lihat wajah saya, betapa cantiknya saya saat ini. Dulu saya adalah seonggok tanah, segumpal tanah yang dibentuk, dibentur-benturkan, dibakar, ya, disemprot. Tapi sekarang ternyata saya cantik sekali. Wah, gitu ya. Dibelilah, ya, oleh si nenek itu cangkir ini. Nah, kalau kita lihat, ya, kita dapat pelajaran yang cukup berharga dari cangkir ini, ya. Kesannya ya cuman cangkir doang, ya. Tapi coba lihat, kalau kita beli, ya, sekepal tanah, lihat segini, mungkin 5.000, 10.000. Tapi kalau dia sudah menjadi cangkir yang indah, ya, apalagi ada tulisannya misalnya, ada apa, gambarnya, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada hiasan bermotif bunga, ya, yang indah. Itu bisa puluhan ribu, bahkan bisa ratusan ribu. Iya kan? Ya, Gucci itu kan mahal itu. Padahal awalnya dari tanah liat yang mungkin orang tidak memperdulikan. Nah, coba kita lihat juga, ya. Kita lihat contoh lagi. Misalnya ada seonggok, ya, satu batang baja, ya, bekas spare mobil. Paling orang kilo, ya. Di kilo saja, ya. Misalnya 1 kilo, oh, dihargain 3.000 sekilo, ya. 3.000 sekilo dihargainnya. Tapi, ya, ternyata setelah ditempa, dibakar, ya, di pandai besi, ditempa, bakar lagi, tempa lagi, bakar lagi, tempa lagi. Kemudian setelah jadi, ya, setelah itu akhirnya diasah. Nah, kemudian dikasih gagang, ya. Kemudian dikasih sarungnya, itu golok. Dari awalnya 3.000, karena ditempa, dibakar, ditempa, bakar, ditempa, diasah, bisa jadi paling murah 25.000, ya, sekian kali lipatnya, ya, bisa 10 kali lipat, bahkan bisa 100 kali lipat. Nah, inilah pelajaran di dalam hidup kita, bahwa kita diuji, ya, kita diuji di dalam hidup kita ini. Coba saja, ya, kita ini kan dari tanah juga dulu, ya, tapi Allah uji kita, ya, kita jadi juara, ya, juara. Kitalah yang lahir dari sekian miliar, ya, sperma, kita yang jadi satu ini kita. Nah, maka karena kita ini adalah orang-orang yang terpilih, ya, setelah kita melalui ujian yang cukup berat, ya, di dalam rahim ibu kita, ya, tapi kita bisa menerima itu dan kita bisa melakukannya. Ya, kita bisa menjalaninya. Nah, di dalam kehidupan kita seperti ini, ujian-ujian itu pasti ada, ya. Misalnya, nih, kalau kita lihat anak kecil, ya, Ustadz nih punya anak kecil nih, ya. Dia awalnya dari telentang,
Habis itu belajar tengkurap. Wah, tepuk tangan tuh. Ore, senang, udah bisa tengkurap, ya kan? Bisa tengkurap, senang. Habis itu udah tengkurap, dia belajar nih merangkak, ya. Ore, orang tuanya senang. Alhamdulillah, dia udah bisa merangkak. Sekarang cerita sama tetangga, anakku tuh baru 3 bulan, dia udah bisa merangkak. Waduh, senang banget itu, ya. 5 bulan dia udah bisa duduk misalnya. Wah, cerita terus, ya, sama tetangga itu. Dia cerita. Kenapa? Saking senangnya, ya. Padahal bagi anak itu adalah sebuah ujian. Ya, jadi dalam kehidupan kita akan selalu menghadapi ujian-ujian, ya. Seperti anak kecil tadi, ya. Dia akan belajar merangkak, dia akan belajar berdiri, dia belajar berjalan, ya. Terkadang dia terbentur, ya. Terkadang dia jatuh, tapi nggak pernah kemudian dia berhenti, nggak mau, ya. Dia terus, ya, berusaha. Ujian itu dia lewati sampai akhirnya dia bisa berdiri, bahkan, ya, berjalan, kemudian berlari. Tidak sedikit di antara manusia saat ini ada yang larinya cepat, ya. Bahkan dulu itu ada peraih medali emas Olimpiade itu namanya Ben Johnson. Dia kencang banget itu, sprint 100 meter itu hanya sekian detik. Nah, itu kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia sudah menghadapi ujian-ujian, dia sudah menghadapi latihan-latihan di dalam hidupnya. Tidak mungkin simsalabim abrakadabra sesuatu itu bisa jadi begitu saja, ya kan? Iya. Emangnya tukang sulap? Hidup ini bukan sulap, ya. Semuanya ada prosesnya, ya. Semuanya ada tahapannya. Coba sekarang begini, kalau kita lihat ada orang begitu senang dengan intan permata, ya. Dari mana intan permata itu didapat? Ya, itu dari dasar laut, ya. Dari dasar laut ada seperti kerang gitu, kemudian kerang itu kemasukin pasir, ya, kemasukin pasir. Kerang menjerit, aduh sakit, ya, sakit, ya. Dia meneteskan air mata. Kemudian setelah itu masuk lagi, ya, ada pasir lagi, dia teriak lagi sakit. Tapi disaring itu, ada yang keluar lagi, ada yang kemudian di dalam. Akhirnya jadilah kemudian permata yang dicari orang, yang harganya ratusan juta. Nah, dari sesuatu yang kecil tetapi terus, ya, berusaha ditempa, akhirnya menjadi sesuatu yang hebat, ya. Berapa banyak orang yang bisa memecahkan rekor dunia, ya, padahal diawali dari biasa saja. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia melakukan latihan, dia hadapi ujian dan ujian, usaha, ya. Kalian tahu Thomas Alva Edison? Hah? Nggak tahu? Wah, pasti tahu, pasti pernah dengar. Thomas Alva Edison itu yang menemukan lampu. Bola lampu, ya. Jadi dia sudah 879 kali melakukan percobaan, ya. Ketika ditanya oleh wartawan, Anda ini sudah gagal, sudah 879 kali melakukan percobaan. Kata Thomas Alva Edison, saya tidak gagal, saya sedang belajar, ya. Ternyata saya menemukan cara bagaimana tidak membuat lampu itu sudah 879 kali, ya. Artinya itu bukan sebuah kegagalan bagi dia, ya, tetapi itu sebuah proses untuk mencapai sebuah keberhasilan, ya, untuk mencapai sebuah keberhasilan. Nah, jadi kita pasti akan mendapatkan, ya, tantangan, halangan, rintangan di dalam kehidupan kita. Kita akan menghadapi ujian dalam hidup. Nah, yang harus kita lakukan adalah bukan lari dari ujian itu, tetapi bagaimana kita
Kita cari cara menyelesaikan ujian itu. Kita jawab pertanyaan itu. Kita jawab persoalan hidup itu. Bukan lari. Karena kalau kita lari, sesungguhnya permasalahan pasti akan ada. Ya, pasti akan ada. Akan muncul lagi, akan muncul lagi. Selama orang itu hidup, dia pasti akan punya masalah. Ya. Jangan dikira, ya, presiden itu nggak banyak masalah. Wah, paling banyak masalahnya dia. Ya. Tapi kenapa orang kok banyak yang pengen jadi presiden? Aneh juga ya. Nah, banyak ya. Presiden itu harus mikirin ini, mikirin itu. Satu negara dia pikirin. Nah, tapi ternyata banyak juga orang yang mau jadi presiden. Berarti kan banyak orang yang siap menghadapi tantangan, siap menghadapi ujian. Ya, bagaimana dia mampu berhasil menghadapi tantangan itu? Bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan di dalam hidupnya? Tidak lari dari masalah. Ya, karena kita lari dari masalah, kita masuk pada masalah yang lain atau yang baru. Nah, di dalam ujian itu kita ditempa untuk menghasilkan sesuatu yang baik, menghasilkan sesuatu yang jauh derajatnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya, sebelumnya hanya sebatang baja, tetapi setelah ditempa jadilah keris, ya, jadilah golok, jadilah pedang. Ya, coba ya, di keraton-keraton itu kan pasti ada keris-keris itu, ya, yang begitu dihormati karena ini punya nilai sejarah, ya, punya nilai sejarah. Padahal dulunya ya hanya sebatang besi, baja, yang mungkin orang lain tidak mempedulikan, tetapi ketika sudah menjadi keris, ya, sudah punya nilai seni, wah, luar biasa. Ya, misalnya ada kerisnya, di situ ada ukirannya, ya, ada ukiran-ukirannya, wah, sudah pasti mahal harganya. Nah, begitu juga kita, ya, kalau kita sabar menghadapi tantangan, kita sabar menghadapi rintangan, kita hadapi terus-menerus dengan kesungguhan-kesungguhan yang kita miliki, kesungguhan-kesungguhan yang kita lakukan, yang pada akhirnya kita akan menjadi orang yang berhasil di kemudian hari. Ya, ini apa nih? Cita-citanya dia apa? Pengusaha, dokter, pilot, direktur perusahaan. Oh, jangan direktur tukang beca ya. Menteri Agama, Masya Allah. Atlet, pengusaha, Subhanallah. Ya, dari sekarang, ya, bukan nanti aja kalau saya udah kuliah. Enggak, itu dimulai dari sekarang. Misalnya nih, yang pengusaha dari sekarang sudah mulai menghitung. Saya dikasih uang jajan sama mama sekian, sehari saya sekian, ya. Kemudian saya keluarkan ini. Sudah mulai belajar mencatat keuangan. Ya. Supaya apa? Supaya tahu bagaimana kita akan tahu, ya, sirkulasi perputaran keuangan kalau kita tidak pernah mencatat. Biarin aja misalnya, ya. Mama pasti ngasih. Taunya apa? Habis. Belum waktunya sudah habis. Wah, kalau perusahaan seperti itu bisa bangkrut itu. Modalnya habis. Nah, maka ini harus kita belajar, ya. Jadi pilot, belajar di sekarang. Wah, bagaimana nih? Wah, cara megang setirnya, ya. Dari sekarang sudah mulai belajar bagaimana menghitung, ya, matematikanya, karena harus jago, ya. Jangan sampai nanti kata pengawas di bandara turun sekian derajat, ini malah naik. Wah, akhirnya nggak berhenti itu kapal, ya, nggak ke bandara, naik lagi, terbang lagi, motor lagi, turun, ini malah naik lagi, nggak selesai. Nah, maka harus belajar dari sekarang. Jangan nanti aja. Saya mau jadi dokter, nanti aja belajar. Enggak, dari sekarang lakukan. Wah, saya ini luka. Wah, misalnya sudah mulai belajar untuk mengobati. Di India itu ada anak cerdas, ya. Dia masih SD sudah bisa melakukan bedah.
Dan itu yang tidak bisa dilakukan oleh dokter-dokter di sana. Ya, dia sudah bisa mengoperasi bedah. Oh, luar biasa. Nah, maka ini harus dari sekarang kita belajar. Ketika ditanya kenapa kok Anda sudah bisa melakukan operasi bedah, saya baca buku. Jadi dia pelajari terus, dia baca bukunya. Ya, bagaimana cara membedah, ya mengoperasi ini, alatnya apa, terus dia pelajari sampai akhirnya dia melakukan operasi. Ya, nah, saya yakin kita pasti ada, ya, bisa. Misalnya ada yang mau menghafal Quran, nanti aja deh, udah selesai SMA saya mau menghafal. Enggak, dari sekarang dicicil, ya. Kalau sudah tua nanti susah, ya. Permasalahan hidup semakin bertambah, semakin banyak, semakin kompleks lagi, ya. Misalnya kalau nanti aja SMA deh, ternyata sudah SMA, orang tua misalnya ayahnya meninggal sebagai tulang punggung yang membiayainya, akhirnya apa? Harus bekerja, cari nafkah. Aduh, kapan waktunya untuk saya menghafal? Makanya dari sekarang, ya, dari sekarang terus, alhamdulillah nih, saya satu tahun 1 juz, misalnya. Tahun kedua saya masuk juz berikutnya, terus sampai berhasil. Atau misalnya karena saking rajinnya, tidak ada waktu kosong yang digunakan kecuali untuk menghafal. Yakinlah, 1 bulan, 2 bulan bisa hafal 1 juz. Ya. Dan itu sudah dibuktikan banyak orang, ya, dibuktikan banyak orang bagaimana mereka dengan kesungguhan mereka, dengan usaha yang terus menerus, tidak pernah berhenti, pantang mundur, dia berhasil. Ya, dia berhasil. Nah, ini perlu menjadi pikiran kita bagaimana kita ketika ingin mencapai sesuatu di masa yang akan datang, punya cita-cita yang tinggi, belajar dari sekarang dengan sungguh-sungguh, hadapi semua tantangan, ya. Sulit pelajaran, iya, tetapi saya akan selesaikan. Tidak ada yang sulit kemudian tanpa bisa diselesaikan. Pasti di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ya. Di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu, ya, beban kepada kita tanpa ada jalannya, tanpa ada solusinya. Pasti akan ada solusi dari permasalahan hidup kita. Ya, saya susah belajar, ya, misalnya, tidak ada yang susah. Yang ada itu adalah kita belum sungguh-sungguh. Ya, belum sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kalau kita lihat, anak-anak pernah lihat sirkus? Pernah. Baik secara langsung atau di televisi, ya, sirkus. Nah, hewan itu kan bisa diajarin, ya kan? Cetak, misalnya harimau. Nah, gitu. Ya, nunduk, loncat. Ya. Jadi hewan saja setelah berulang kali dilatih bisa. Masa kita manusia yang Allah berikan akal tidak bisa? Pasti bisa. Nah, maka terus, ya, kita berusaha. Ya. Kita berusaha. Hewan saja dilatih. Ada, ya, lumba-lumba bisa berhitung, ada lumba-lumba bisa bermain hula hoop, ya, macam-macam, ya, setelah dilatih. Nah, begitu juga kita manusia, kita diberikan kelebihan oleh Allah, kita diberikan akal, ya, kita diberikan kesempurnaan oleh Allah dalam penciptaan. Kenapa tidak kita manfaatkan untuk meraih cita-cita kita dengan kesungguhan, ya, menghadapi ujian, karena ujian itu pasti untuk meningkatkan derajat kita. Kita mau naik kelas 2, naik kelas 3, 4, 5 sampai kelas 20 misalnya, ya.
itu setelah menyelesaikan ujian. Ya, setelah kita menyelesaikan ujian, ya, mendapatkan hasilnya, ya naiklah kita ke kelas berikutnya, ya. Tetapi kalau kita malas deh, ujian lagi, udahlah, akhirnya apa? Nggak naik. Ya, tapi ketika kita menghadapinya, terus berusaha, meningkat. Selesailah kita akan menikmatinya nanti ketika kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, ya. Setelah kita mencapai apa yang kita inginkan, kita alhamdulillah ternyata, ya, ujian yang dulu menghadang saya, hambatan yang dulu menghadang saya, bisa saya lewati. Akhirnya saya bisa berhasil. Apa yang saya cita-citakan bisa saya dapatkan, bisa saya raih. Ya, kehidupan di dunia alhamdulillah makmur. Mudah-mudahan akhirat pun saya mendapatkan tempat yang baik, ya, karena dengan ilmunya dia bisa berbagi kepada orang lain, dia bisa memberi kepada orang lain. Kenapa? Khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, kita punya ilmu sedikit, sebarkan kepada orang lain. Ya, sampaikan, ya, anak-anak ini pesantren, nanti pulang ke rumah aja adanya, dek sholat berjamaah yuk, kakak jadi imam, adek komat ya, gitu. Nah, gitu, ajarkan. Nanti kan adanya, wah seneng, kakak bisa jadi imam nih, adek juga pengen masuk pesantren, wah gitu, ya. Kemudian misalnya bilang ke mama, misalnya mamanya belum pakai jilbab, mah, kalau mama tuh pakai jilbab, cantik banget mah. Cantik banget kalau mama pakai jilbab. Dah pasti ayah makin sayang nih. Ayah mah pakai jilbab mah gitu. Ya. Dengan cara yang baik, ajak mamanya, ya. Mah, tuh lihat tuh tetangga kita pakai jilbab. Cantik kan gitu. Seneng kan mama ngelihatnya? Coba kalau mama begitu. Wah, mama juga pasti cantik. Bisa lebih cantik mama. Apalagi mama pandai berdandan, pandai berhias. Wah. Nah, seperti itu. Jangan dengan cara yang kasar, mah. Aku tuh dapat pelajaran di pesantren, ya. Kalau perempuan itu harus pakai jilbab, kalau enggak auratnya kelihatan haram, mah. Wah, misalnya mamahnya, ini bocah kecil baru masuk 2 bulan pesantren aja udah ngajarin orang tua, misalnya gitu ya. Nah, tapi dengan cara yang baik. Ayo dong mah, cantik banget kalau mama pakai jilbab gitu. Ayahnya misalnya masih jarang-jarang sholatnya, ya sholat yuk, ayah deh jadi imam gitu, ya. Ayahnya jadi imam. Wah, ayahnya apa? Ayahnya malu, masa iya saya suruh jadi imam, ya, padahal saya jarang sholat. Sekarang mau rajin sholat. Nanti kalau anak saya nyuruh saya jadi imam, nanti malu saya kalau nggak pernah ini. Ayahnya apa? Misalnya belajarlah sholat, mulai sholat. Besok-besok kita pulang lagi ke rumah, ya, bacaannya harus lebih bagus ya. Enak loh ayat tuh suaranya, ya, merdu. Tapi kalau bacaannya kurang pas, jadi ada yang kurang. Makanya ayah latihan lagi bacaannya. Wah, terus meningkat, ya, meningkat. Nah, dengan seperti itu, ya, kita akan berhasil, bermanfaat bagi orang lain dari ilmu yang kita miliki. Ya, bisa dipahami nih. Jadi kita di dalam hidup itu pasti ada tantangan, pasti akan ada ujian. Sebaik-baik kita adalah bagaimana kita mampu menyelesaikan masalah tersebut, ujian tersebut, bukan lari dari masalah. Karena masalah pasti akan ada. Ya. Selama kita hidup, masalah pasti akan kita hadapi, akan ada di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin anak-anak punya aktivitas yang lain, ya. Kita akhiri saja taklim, ya, pada saat ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan Ustadz berdoa, ya, anak-anak cita-citanya tercapai. Amin. Yang mau jadi pengusaha, mau jadi dokter, mau jadi menteri agama,
ya yang mau jadi pilot, ya, Ustadz doakan semuanya menjadi tercapai apa yang dicita-citakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sekian.